Hebat, Indonesia berhasil bendung perang Cina di Amerika di Laut Cina Selatan. Sudah hampir 1 tahun ini kawasan Laut Cina Selatan memanas oleh kegiatan militer. Hal itu dipicu oleh tindakan Cina yang mengklaim sejumlah wilayah di kawasan tersebut adalah masuk teritorial mereka. Bahkan kawasan Natuna Utara di Indonesia pun tak luput dari incaran Cina kala itu. Atas apa yang dilakukan oleh Cina di kawasan ramai itu pun membuat sejumlah negara maju di dunia ikut bereaksi. Negara-negara dengan kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat, Inggris hingga Jerman pun mengirim pasukan. Alih-alih untuk melakukan latihan perang bersama, negara-negara tersebut diindikasikan ingin menekan kenekatan Cina. Apalagi saat ini Cina sedang menekan Taiwan dalam hal konfrontasi wilayah yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Namun demikian, pernyataan mengejutkan diungkap bahwa Cina bakal terdiam untuk beberapa waktu ke depan. Diungkapkan bahwa militer Cina dalam 5 tahun ke depan tak akan mencoba melakukan serangan pada pihak manapun. Hal itu diungkapkan oleh pakar politik internasional, Imogen Paget-Jarrett, yang menjelaskan Cina bakal terdiam beberapa saat. Menurutnya, Cina memang telah memanfaatkan situasi di tengah pandemi virus corona dan COVID-19 ini. Tiongkok disebut tengah menancapkan pengaruhnya di kawasan Laut Cina Selatan saat negara-negara lain sedang sibuk memerangi COVID-19. Perkiraan inti kami adalah bahwa Cina dan Amerika Serikat tidak mencari konflik militer langsung, meskipun kami memprediksi kedua negara akan melanjutkan latihan militer. Ini sebagian besar adalah unjuk kekuatan, jelas Paget-Jarrett kepada express.co.uk. Kami memperkirakan hingga periode 5 tahun ke depan, sehingga dalam periode ini kami tidak mengharapkan adanya konflik antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara atau Cina dan Amerika Serikat. Diketahui Xi Jinping sempat membuat kemarahan sejumlah negara, termasuk Indonesia saat mengklaim wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan sejarah. Namun klaim itu ditolak oleh arbitrase internasional pada tahun 2016 silam, lantaran tidak memiliki dasar hukum di bawah hukum internasional. Bahkan pada saat itu Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang langsung bertindak melawan klaim Cina. Sejak pandemi dimulai, kami telah melihat Cina menjadi lebih berani dan proaktif di Laut Cina Selatan. Saya pikir itu bukan satu-satunya contoh. Kami juga telah melihat Cina meningkatkan aktivitasnya di wilayah Himalaya dengan India juga. Cina telah memanfaatkan negara-negara lain yang disibukkan dengan pandemi untuk memajukan kepentingannya di kawasan ini, papar Paget-Jarrett. Itu juga menjadi perhatian Amerika Serikat yang memiliki kepentingan strategis di kawasan itu, yang berarti telah terjadi peningkatan patroli dari kedua belah pihak, paparnya. Mengutip dari kompas.com, kala itu Presiden Jokowi langsung turun tangan datang ke Natuna untuk melihat kesiapan armada laut Indonesia mengamankan wilayah NKRI. Selain itu, langkah konkret pemerintah Indonesia untuk melawan klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan membuat Xi Jinping tak berkutik. Melansir dari Tribun News, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berinisiatif merubah nama Laut Cina Selatan menjadi Natuna Utara untuk menghindari klaim Tiongkok. Belanja pertahanan Cina yang meningkat, ambisi yang terlalu besar, serta koordinasi teknologi dan kemampuan sipil dan militer yang semakin meningkat merupakan potensi ancaman bagi kepentingan dan operasi Amerika Serikat di Pasifik. Para analis mewanti-wanti pergerakan militer Cina yang semakin mengembangkan angkatan bersenjata mereka, meningkatkan anggaran dan menjadi ancaman perang di masa depan. Amerika Serikat tidak bisa mengalihkan fokusnya dari mempertahankan paritas atau memimpin di Cina.
kata Larry Warzel, seorang rekan senior di Dewan Kebijakan Luar Negeri Amerika, dilansir dari South China Morning Post Senin 8 Maret 2021. Amerika Serikat harus bekerja dengan sekutu untuk memastikan mereka mampu menghadapi tantangan dan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh program militer dan pertahanan China. Yang lain mengatakan kemampuan China yang berkembang harus menjadi katalisator bagi Amerika Serikat untuk membereskan urusannya. Amerika Serikat harus bekerja dengan sekutu untuk memastikan mereka mampu menghadapi tantangan dan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh program militer dan pertahanan China. Yang lain mengatakan kemampuan China yang berkembang harus menjadi katalisator bagi Amerika Serikat untuk membereskan urusannya. Amerika Serikat diminta berkaca dari China yang mengumumkan pengeluaran anggaran mereka yang meningkat, alih-alih terpaku pada Beijing atau lebih buruk lagi, meniru pendekatan China atas ke bawah, tidak efisien dan didorong oleh negara untuk R&D. Pemerintah Amerika Serikat dapat menggunakan pengumuman ini atau rencana pengeluaran militer China sebagai dorongan lebih lanjut untuk mendapatkan rumah inovasi kami sendiri, kata Anja Manuel, mantan diplomat dan partner di Reid, Hadley, Gates and Manuel, sebuah perusahaan konsultan strategis. Kami juga dapat memberikan kredit pajak cerdas untuk teknologi yang paling penting, katanya. Saat ini saya pikir Anda bisa mendapatkan kredit pajak R&D yang kira-kira sama untuk mengembangkan bir kerajinan baru dan microchip baru. Angka anggaran hari Jumat 5 Maret 2021 menggarisbawahi prioritas Beijing karena Tentara Pembebasan Rakyat mendapat bagiannya lebih besar dari kue nasional. Menurut sebuah laporan yang dirilis pada hari yang sama oleh Pusat Keamanan Strategis dan Internasional. Hanya untuk ketiga kalinya dalam satu dekade, tingkat pertumbuhan Cina telah meningkat, katanya. Angka-angka ini mengkonfirmasi bahwa para pemimpin Cina terus memprioritaskan modernisasi militer, kata analis CSIS Bonnie Glaser, Matthew P. Funayo, Bonil Chan, dan Brian Hurt dalam laporan tersebut, sebelum menambahkan semua yang tidak diungkapkan oleh angkatan tersebut. Yang lain mengatakan dampak dari ketegasan, dorongan, dan tekad Cina yang tumbuh tidak terbatas pada Washington. Peningkatan belanja militer Cina dan peningkatan belanja sains dan teknologi terkait harus ditanggapi secara serius oleh pembuat kebijakan di Washington, serta oleh pembuat kebijakan di Jepang, Korea Selatan, Australia, dan negara-negara lain di Indo-Pasifik, kata Rockford Witz, seorang profesor di Sekolah Hukum dan Diplomasi Fletcher di Universitas Tufts dan Direktur Program Studi Kelautan Sekolah. Taruhannya meningkat karena ruang laut dan udara lebih sering diperebutkan di Laut Cina Timur dan Selatan, katanya. Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik perlu mengimbangi investasi tersebut, kata Witz. Dengan Presiden Cina Xi Jinping mempromosi para ahli yang ahli dalam teknologi militer dan mendengarkan saran mereka untuk tujuan militer nasional. Lebih banyak anggaran militer kemungkinan akan disalurkan ke institusi seperti Universitas Sains dan Teknologi PLE di Nanjing dan program rudal dan teknik angkatan laut, kata Warzel.